Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, pemirsa dan juga Kevin, PSSI secara resmi memperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, di Hotel Mulia, Jakarta. Ya, Kluivert menggantikan Sintayong yang menjadi juru taktik Timnas Garuda dan akan memulai debutnya pada laga babak ketiga kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan oleh PSSI dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta Minggu sore. Ex-pemain Barcelona itu ditunjuk sebagai pengganti Sintayong yang telah dipecat. Namun konferensi pers hanya digelar terbatas. Hanya ada sekitar 150 awak media yang terdaftar yang diperkenankan masuk ke dalam acara tersebut. Kluivert akan menerapkan gaya bermain menyerang. Pelatih 48 tahun ini cenderung memainkan formasi 4-3-3. Kluivert diikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Pelatih asal Belanda ini hanya punya waktu kurang dari 2 bulan untuk memoles skuad Garuda. Kiprah Kluivert sangat dinanti oleh pecinta sepak bola tanah air. Ia akan menjalani debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada bulan Maret mendatang melawan Australia dan Bahrain. I'm really grateful to have this opportunity and I will do the best what I have in my mind to achieve our goals. As everybody saw, the players are on the same line. My team is on the same line, and we're going to go for it. So that's a thing that I can promise. Sebelumnya, penunjukan Kluivert sempat menuai pro dan kontra, meski cemerlang sebagai seorang striker. Namun reputasi Kluivert di dunia kepelatihan masih kalah mentereng dibandingkan Sintayong yang dipecat PSSI. Dibantu 2 asisten asal Belanda, Danny Lanzat dan Alex Pastoor, yang banyak menorehkan kesuksesan di Liga Belanda, harapan Timnas Garuda untuk berprestasi di bawah asuhan Kluivert sangat terbuka lebar. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tim khusus Satres Narkoba Polda Sumatera Barat meringkus pengedar narkoba yang tengah membawa 1,3 kg sabu yang akan diedarkan di daerah Muaro Bungo, Jambi dan Dharmasraya, Sumatera Barat. Penangkapan terjadi di atas bis antar provinsi tujuan Jambi. Petugas membuntuti bus antar provinsi tujuan Jambi ini hingga Jalan Raya Padang, Solok, tepatnya di depan Polsek 10 Koto. Tim khusus Narkoba Polda Sumbar dibantu personel Polsek 10 Koto berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang selama ini menjadi target operasi. Tak tanggung-tanggung, 1,3 kg narkotika jenis sabu diamankan petugas. Tersangka AS, warga Aceh, mengaku barang haram ini dibawa dari Aceh dan untuk diedarkan di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Penyergapan berdasar pengembangan dari laporan warga yang mengetahui AS telah berulang kali ke Dharmasraya dan menginap sekitar seminggu hanya untuk mengedarkan barang haram tersebut. Anggota mendapatkan informasi keberadaan bersangkutan sedang menuju ke Dharmasraya menggunakan transportasi umum berupa bis. Dan anggota berhasil menyetop di sekitaran Dharmasraya. Saat ini tersangka meringkuk di tahanan Polda Sumbar untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan balita yang ditemukan tewas terbungkus kain sarung di ruko kosong di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Prarekonstruksi digelar di Mapolda Metro Jaya dengan menghadirkan kedua tersangka, yakni kedua orang tua dan korban. Dalam prarekonstruksi ini adegan dimulai saat kedua orang tua korban yang juga tersangka membawa korban yang sedang dalam keadaan sakit untuk mengemis di depan minimarket. Saat itu korban muntah sehingga pelaku ditegur karyawan minimarket untuk membersihkannya. Setelah membersihkan muntahan korban, ibu korban, SD, pergi ke warung seberang minimarket untuk membeli lem Aibon. Selanjutnya kedua pelaku membawa korban ke sebuah ruko kosong dan penganiayaan mulai dilakukan ibu korban. Tak lama kemudian ayah korban AZR yang tengah mabuk lem melanjutkan penganiayaan hingga akhirnya korban merenggang nyawa. Prarekonstruksi digelar penyidik untuk mengetahui alur peristiwa sebagai bahan melengkapi berita acara pemeriksaan. Lihat ini.
Pemirsa, imbas pasang air laut Jalan Kapuk Muara Raya Penjaringan Jakarta Utara terendam banjir 30 cm. Meski sempat surut, banjir kembali merendam wilayah pemukiman warga yang telah berlangsung sepekan. Kondisi Jalan Kapuk Muara Raya Penjaringan Jakarta Utara terendam banjir rob imbas pasang air laut pada Minggu siang. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 10 hingga 30 cm membuat warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan. Meski sempat surut di sore hari, namun banjir kembali merendam akses jalan warga saat pagi hari. Banjir yang merendam sepekan terakhir ini membuat 4 RT di RW 01 Kelurahan Kapuk Muara terdampak. Ya mau bilang tergantung, ya mau tergantung gimana ya kita ya. Air pasang laut sama banjir kiriman juga. Karena kalau pas hujan gede aja langsung banjir. Oh, hujan gede langsung banjir. Apa pas lagi lautnya pasang, hujan langsung naik. Diketahui, jalan pemukiman warga Kapuk Muara Raya bersebelahan dengan Kali Cagak yang mengalir langsung ke laut. Jika kondisi laut pasang dan hujan deras intensitas tinggi, air Kali Cagak meluap ke pemukiman warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ayus melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur ambruk. Ya, beruntung pemilik rumah sudah mengantisipasi kejadian tersebut dan mengevakuasi sejumlah penghuni rumah beserta barang berharga miliknya. Warga dihebohkan dengan ambruknya sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Beberapa bagian tembok rumah hancur hingga berserakan di tengah jalan. Beruntung, pemilik rumah sudah mengantisipasi kejadian tersebut dan mengevakuasi sejumlah penghuni rumah serta barang-barang berharga. Sejumlah petugas PPSU langsung mengevakuasi puing bekas ambruknya rumah yang sempat menutup ruas jalan warga. Petugas juga menutup area terdampak ambruknya rumah agar tidak dilintasi warga. Menurut pemilik rumah, ambruknya lantai 2 rumah miliknya diduga akibat terdampak getaran proyek pembangunan LRT yang tak jauh dari lokasi rumah. Fondasi rumah yang tak kuat menahan beban akhirnya membuat lantai 2 rumah tersebut ambruk. Istilahnya mungkin dari pembangunan LRT di depan kena getaran istilahnya, lalu di atas ngangkat 1 liter U itu, liter L ngangkat, dan itu malam saya naik ke atas belum, tapi saya udah antisipasi, semua udah motor udah saya pinggirin, udah saya taruh pot istilahnya karena ini bakalan rubuh. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Di Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras yang berlangsung cukup lama menyebabkan tanah longsor dan menimpa rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah. Kondisi ini membuat rumah warga jebol karena terdorong material tanah longsor. Rumah milik Satem Madroji, warga desa Pagraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini jebol di bagian kamar dan dapur belakang rumahnya. Jebolnya tembok ini akibat hujan deras yang berlangsung cukup lama hingga menyebabkan tanah longsor yang menimpa rumah Madroji. Lokasi rumah korban longsor ini cukup rawan karena berada di bawah tebing. Apalagi kondisi tanah di wilayah tersebut mudah longsor. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada seorang diri di dalam. Hujan deras kemudian membuat tebing di belakang rumah korban tiba-tiba saja longsor. Korban yang mendengar suara tebing longsor langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba kan hujan, lalu terus longsor, akhirnya mama kan kaget. Kaget pas posisi sendirian di rumah, sama kakek doang. Tuh nggak ada temennya. Posisi pas mau maghrib lah. Kondisinya rusak, nggak bisa di tempat ini? Ini rusak. Tinggal jendela, lukanya rusak. Beruntung, tak ada korban dalam peristiwa ini. Pemilik rumah khawatir jika longsor kembali terjadi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Ayus melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Sekolah Menengah Kejuaraan SMK Karya Guna yang berada di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan terbakar pada Minggu dini hari. Diduga kebakaran tersebut dipicu dari korsleting listrik pada salah satu ruang elektro. Kobaran api disertai kepulan asap menyelimuti Sekolah Menengah Kejuruan SMK Karya Guna di Jalan Manggarai Utara 1, Tebet, Jakarta Selatan. Warga bersama petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mencari titik api lantaran ruang kelas terkunci. Bahkan petugas harus memecahkan kaca ruangan satu persatu agar lebih mudah mencari titik api untuk memadamkan. Menurut saksi, sedikitnya 2 ruangan kelas yang terdiri dari ruang elektro dan teknik komputer terbakar dalam peristiwa ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada ruangan elektro. Cium bau asap dari ruang elektro dan saya langsung kira saya lihat tuh kira saya petasan atau apa. Ternyata tiba-tiba malah kebakaran korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api pun berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kasus kebakaran ini dalam penanganan tim Mapolsek Tebet, Jakarta Selatan. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan spesialis pencurian minimarket lintas provinsi diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. 7 dari 9 pelaku diamankan dan 3 diantaranya adalah perempuan, bahkan suami istri. Inilah salah satu rekaman kamera pengawas saat komplotan pencuri spesialis minimarket beraksi di Jalan Nurdin Panci, Palembang, Sumatera Selatan. Seluruh pelaku mempunyai peran berbeda saat beraksi dalam minimarket. Beberapa pelaku mengambil keranjang, kemudian pura-pura memilih barang, sementara pelaku wanita mengalihkan perhatian karyawan minimarket. Pelaku lain menyusul masuk sambil membawa tas besar untuk diisi belanjaan dari dalam keranjang. Saat karyawan dibuat sibuk, pelaku lain membawa tas berisi hasil curian keluar dari minimarket. Berbekal laporan karyawan minimarket, polisi langsung bergerak mengejar pelaku dan berhasil menangkap 7 dari 9 pelaku pencurian. Komplotan ini merupakan sindikat spesialis pencurian minimarket lintas provinsi dari Jabodetabek, Lampung, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sama, ada yang dilakukan pembagian tugas yang mengalihkan, mengambil barang, kemudian juga mempersiapkan diri apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Jatanras Polda Sumatera Selatan terus melakukan pengembangan sambil mengejar 2 pelaku lain. Sementara para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bandung Barat belum terlaksana. Para siswa-siswi di sekolah-sekolah yang juga dari kalangan keluarga tidak mampu menunggu realisasi janji Presiden Prabowo. Sekolah ini juga menunggu kiriman MBG seperti daerah lain. Siswa-siswi SD Negeri Budi Asih, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, terus menunggu program makan bergizi gratis MBG dari Presiden Prabowo Subianto. Siswa-siswi yang umumnya dari kalangan keluarga kurang mampu ini sangat ingin bisa menikmati menu MBG seperti siswa-siswi sekolah lain yang telah menerima MBG. SDN Budi Asih terletak di perkampungan yang mayoritas orang tua siswa bekerja sebagai buruh tani yang sulit memenuhi kebutuhan asupan gizi bagi anak-anaknya, sehingga sangat membutuhkan paket makan bergizi gratis. Dalam kondisi tersebut, pihak sekolah hanya menganjurkan siswa membawa bekal makan pada hari Jumat atau seminggu sekali. SDN Budi Asih ingin mendapatkan juga makanan bergizi seperti SDN yang lain. Saya menunggu makanan bergizi dari Bapak Presiden Prabowo ke SD kami, SD Budi Asih.
Kepala Sekolah SDN Budi Asih Hikmah Nurtanti menyampaikan, pihak sekolah menunggu realisasi MBG dari Presiden karena anak didiknya sangat membutuhkan. Jika benar-benar memang Bapak Presiden memberikan makanan sehat gratis, itu akan sangat bermanfaat untuk anak-anak kami. Pastinya akan membawa semangat, selain itu juga mungkin membuat anak-anak semakin sehat. Jadi kami sangat menunggu sekali untuk makan gratis. Penyaluran makanan bergizi gratis di beberapa daerah telah berjalan sepekan. Namun di wilayah Kabupaten Bandung Barat, program MBG belum berjalan dan sangat dinanti para siswa-siswi yang memang membutuhkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, beraksi di 14 TKP di wilayah Kota Padang, seorang pelaku pencurian dengan modus hipnotis berhasil diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Tersangka mengaku hasil kejahatannya digunakan untuk berfoya-foya. Petugas dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap RB, seorang pelaku pencurian dengan modus hipnotis setelah berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di kawasan Koto Tangah, Kota Padang. Saat diamankan polisi, pelaku sempat berpura-pura kebingungan, namun pelaku tak berkutik setelah petugas memperlihatkan sejumlah atribut yang digunakannya saat beraksi yang ditemukan di rumahnya. Tersangka mengaku aksi kejahatannya sudah dilakukan di 14 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Sebagian besar korbannya merupakan anak di bawah umur. Setelah memperdaya korban, pelaku membawa kabur sepeda motor atau ponsel korban, sementara hasil kejahatannya digunakan untuk berfoya-foya. Setelah kita amankan satu orang pelaku yang diduga hipnotis dengan modus bujuk rayu korban. Korban dibawa ke suatu tempat dan setelah sampai di tempat yang sepi, handphone korban diambil lalu dibawa lari oleh si pelaku. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria lanjut usia diculik dan disandra oleh pasangan suami istri di sebuah rumah Pondok Kayu di Kabupaten Muaro Jambi. Ya, selain menyekap, pelaku ini juga meminta uang tebusan kepada keluarga korban sebesar 5 juta rupiah. Inilah aksi penyekapan yang menimpa seorang pria lansia Muhammadiyah 65 tahun di sebuah rumah Pondok Kayu di Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi dan viral di media sosial. Korban diculik dan disandra pasangan suami istri AU 39 tahun dan istrinya SS 31 tahun. Para pelaku sempat menghubungi keluarga korban dan meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Usai mendapat laporan keluarga korban, polisi berhasil membekuk 2 pelaku yang merupakan pasangan suami istri, beserta sejumlah barang bukti seperti mobil, airgun, hingga rantai, dan 2 borgol. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui berjumlah 4 orang dan kini petugas memburu 2 pelaku lain yang buron. Untuk 24 jam, kami bersama tim berhasil mengamankan pelaku dari kasus penculikan dan penyanderaan ini. Serta kami juga berhasil membebaskan korban yang disandra selama 4 hari yang diborgol dan dipasung di sebuah rumah Pondok Kayu. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri pelaku penyekapan terancam 8 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan tunggal menimpa sebuah truk bermuatan ribuan telur ayam terguling di Jalan Nasional Lintas Timur Jambi. Akibatnya ribuan telur ayam tumpah dan menjadi rebutan warga setempat. Inilah kondisi sebuah truk ekspedisi bermuatan ribuan telur ayam yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Lintas Timur Jambi, Desa Kademangan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Truk bermuatan telur ayam ini terguling dan jatuh dari bahu jalan raya hingga keluar jalan aspal. Akibatnya, ribuan telur ayam tersebut tumpah dan berserakan. Warga pun membantu memindahkan telur yang masih utuh dan bisa diselamatkan untuk dipindahkan ke mobil lain.
Namun ada juga warga yang mengambil telur-telur yang pecah. Menurut warga, kendaraan tersebut melaju kencang dari arah Muaro Jambi menuju kota Jambi. Diduga sopir mengantuk dan mengakibatkan truk hilang kendali hingga terguling. Rumah saya ini, saya dengar bunyi dar gitu kan, saya keluar, tiang telepon sudah ditondong, lihat ada mobil di sini. Jadi saya punya juga rekaman tadi jam 9, telurnya ini udah ngalir ke sana, ke samping rumah, dan ini baru dievakuasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz melaporkan. Pemirsa, insiden atap pendopo ambruk di kawasan objek wisata Pantai Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menimpa seorang pengunjung. Diduga lapuk, atap ambruk menimpa korban yang akan dibawa ke puskesmas terdekat. Roboh, gazebo. Dalam video amatir warga, seorang pengunjung pria tengah mendapatkan pertolongan pertama oleh pengelola dan pengunjung sekitar usai tertimpa atap pendopo yang ambruk di kawasan objek wisata Pantai Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Saat insiden terjadi, lokasi wisata tersebut tengah ramai. Naas, korban sebelum insiden terjadi berada di bawah pinggir pendopo dan seketika tertimpa atap yang ambruk. Korban yang alami luka selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat. Dari keterangan pengunjung lain, diketahui pendopo tersebut sudah terlihat usang dan terdapat kerusakan di sejumlah titik yang akhirnya runtuh menimpa korban. Secara tiba-tiba terdengar bruk gitu aja. Kita tengok ke sana sudah ambruk gitu, ada yang ketimpa di bawahnya gitu. Iya, kalau menurut saya itu udah labuk. Gazebo ini ambruk. Kebetulan pengunjung juga lagi padat, lagi ramai, dan ada satu korban luka pengunjung dari Kerawang. Tapi alhamdulillah sudah kita evakuasi. Isi pendopo ini dibangun tahun 2006, zaman Ciamis. Jadi warisan dari Ciamis ini itu. Sekarang udah 2025. Jadi belum ada pembangunan lagi. Lapuk karena usia dan kurangnya pemeliharaan secara maksimal menjadi faktor utama ambruknya atap pendopo tempat wisata. Pendopo dibangun tahun 2006 dan belum ada perbaikan yang maksimal hingga insiden atap ambruk. Pihak pengelola meminta maaf atas insiden yang terjadi dan menjadikan hal tersebut evaluasi guna memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik agar pengunjung bisa nyaman dan aman saat berwisata. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Kevin, kita ke informasi inspirasi nih ya. Kopi, nikmat diseruput dan rupanya keren pula nih jika dijadikan bahan melukis. Ya, benar sekali Anita, seperti di Kendal, Jawa Tengah pemirsa, seorang pelukis lokal berinovasi menggunakan air kopi yang kental sebagai bahan cat melukisnya. Kira-kira seperti apa ya karyanya? Ya. Berikut informasinya untuk Anda. Takaran kopi dengan air yang pas ini bukan untuk menyeduh secangkir kopi lalu diseruput. Andre Hermawan, warga Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal ini berinovasi menggunakan air kopi yang kental untuk melukis. Betul sekali. Tanpa pewarna lain seperti cat air atau cat minyak, Andre asyik menggambar di atas kanvas. Tekniknya sama seperti melukis dengan cat lukis lainnya. Hanya saja saat mencampur air ke kopi, harus diperhatikan betul besaran airnya. Tidak boleh terlalu encer agar tak basah di kanvas, dan tidak boleh pula terlalu kering, karena nanti cat air kopi ini bisa gagal dijadikan bahan lukisan. Jadi deh, lukisan sederhana bertema lanskap. Dengan kuas yang tepat, air kopi ini juga bisa loh dipakai melukis gambar yang lebih rumit lagi, seperti sketsa wajah atau binatang. Yang penting, bubuk kopi yang digunakan haruslah tanpa ampas, agar hasil lukisan bersih dan mudah digores dengan kuas. Asik gitu loh, kalau saya melukis pakai kopi ini asik. Dulu memang pakai ampas kopi, tapi sekarang saya
kopinya langsung. Dengan keunikan ini, Andre pun tak segan-segan membagikan keahliannya dengan anak-anak di kampungnya agar lebih menyukai seni melukis dan kian terasah pula jiwa kreatifnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.